Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Majelis Hakim. Kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso, dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap, Majelis Hakim. Nama Jessica Kumala Wongso, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Oktober 1988, jenis kelamin perempuan, alamat Punten Agung, Tanjung Priok, Jakarta, pekerjaan wira swasta. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi penasihat hukum? Ya, Majelis Hakim, saya didampingi oleh pengacara saya yaitu Sekjen Rianti dan Bupati Putra Mardani. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum dari terdakwa? Ya, Penasihat hukum, apakah terdakwa membawa surat kuasa khusus dan surat izin pengacara? Silakan tunjukkan. Siap, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum terdakwa? Iya, Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya untuk memeriksanya. Silakan. Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara. Kepada Majelis Hakim. Apakah penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Untuk jaksa dengan penasihat hukum, saudara-saudara mengerti? Penuntut umum silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih, Majelis Hakim. Saya akan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDN 01 garing SKA garing PT 14 garing 2016. Identitas terdakwa: nama lengkap Jessica Kumala Wongso, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta 9 Oktober 1988, jenis kelamin perempuan, warganegaraan residen permanen Australia, tempat tinggal Sultan Agung, Tanjung Priok, Jakarta, agama Buddha, pekerjaan wira swasta. Penahanan dan catatan penanganan: A. Ditahan oleh penyidik Subdit Jatras Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 Januari 2016 hingga 27 Maret 2016. B. Perpanjangan penahanan oleh pihak kepolisian pada 28 Maret 2016 hingga 30 April 2016. C. Ditahan oleh penuntut umum pada 31 April 2016 hingga 30 Mei 2016. Kronologi kejadian: pada Rabu 6 Januari 2016 pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, Jessica datang ke Mall Grand Indonesia untuk bertemu dengan Mirna dan Kandi. Ketiganya membuat janji akan bertemu pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Jessica ke Cafe Olivier Grand Indonesia untuk memesan meja. Setelah itu, ia berkeliling ke Grand Indonesia dan membeli 3 buah tangan. Pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Jessica memesan minuman di Cafe Olivier Grand Indonesia. Pada pukul 16.40
minuman pun dilakukan. Pada saat minuman datang, setelah Jessica sudah ada di atas meja. Saat itu pula Jessica diduga menaruh cyanida di dalam kopi Verna yang akan diminum Verna. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, Hani dan Bella datang. Keduanya sempat ramah-tamah dengan Jessica, kemudian langsung duduk. Posisi Verna berada di tengah di antara Jessica di kiri dan Hani di kanan. Kalaulah ketiganya duduk, Firna langsung menegak es kopinya. Firna sempat menyebutkan ada rasa yang tidak biasa di minumannya. Dia sempat bilang rasanya seperti jamu. Tak disangka tubuh Firna pun kemudian kejang-kejang dan mulutnya keluar busa serta muntah. Seluruh orang di kafe panik, termasuk Hani dan pegawai kafe Olivier. Mereka mulai membantu Firna yang sedang kejang-kejang. Akhirnya Firna dibawa ke sebuah klinik di Grand Indonesia. Namun dokter di klinik tak bisa menangani dan langsung dirujuk ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sesampainya di rumah sakit, nyawa Firna tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Malam itu juga, ayah Firna juga dibawa selalu melakukan kematian anaknya ke Polsek Kecamatan Abdi. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan tentang Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP tentang barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa untuk ibu tadi? Mengerti majelis hakim? Apakah saudara terdakwa akan mengajukan pembelaan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya majelis hakim, saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saudara penasihat hukum apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsi atau surat dakwaan jaksa penuntut umum? Siap yang mulia. Silakan. Maka keberatan untuk dan atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso dianggap telah dibacakan permohonan bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam eksepsi atau pembacaan ini. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa dimohonkan kepada Majelis Hukum Negeri Indonesia yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberikan keputusan. 1. Menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa sebelumnya. 2. Menyatakan surat terdakwa kejaksaan penuntut umum kabur oleh pelanggaran ketentuan pasal 153 KUHP. Jadi tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 alat kaki, 2 alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dikeluarkan dari PDWP 2022 Jakarta sebagai dakwaan yang bakal dihukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dan tahanan sebagai rumah. 5. Memerintahkan dari perkara kepada negeri yang apabila majelis hakim berpendapat dan mohon keputusan Pengadilan Jakarta 7 Juni 2016 penasihat hukum Jessica Kumala Wongso. Saudara jaksa penuntut umum apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Mengerti majelis hakim? Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum apakah sudah siap untuk mengajukan saksi? Siap majelis hakim dengan 1 orang saksi. Baik, silakan saudari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi 1. Baik majelis hakim kepada saudara saksi 1 untuk memasuki ruang sidang. Apakah saudara hari ini dengan keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, majelis hukum. Apakah saudara sudah siap untuk persidangan ini? Siap, majelis hukum. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saksi dua terlebih dahulu. Silakan memperhatikan memperlihatkan kartu identitas dari saudara Alex. Baik majelis hakim. Apakah saudara Alex mempunyai
mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Pak Dari. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Saudara Alex, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya yang sebenarnya tidak lain tidak lain dari kata yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, kami saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan Anda benar dan akan sendiri. Jika tidak saudara bisa dikenai sanksi pidana. Kamu hanya merupakan saudara bisa mengerti. Ngerti, maksudnya. Baiklah, saudara sudah bersumpah. Jadi tolong berikan keterangan sejelas-jelasnya dan saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara dengar dan dia sendiri tentang ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Anda benar apa saudara mengatakan? Saya tidak pernah Saatnya jika kendali dimulai. Es ist Zeit, den 8. Lektion zu beginnen. Setelah hasil otopsi pada badan tubuh tertentu dapat kita katakan pada angguk upaya Mirna Salihin Matia Sumirna dan ditemukan zat cyanida. Dan saya menduga kematian terbang akibat cyanida dicampur es kopi dan kemudian diminumnya karena ditemukan zat cyanida pada air kopi yang dikonsumsi korban dengan kandungan mencapai 15 gram per liter atau 15 miligram per cc. Saudara tersebut apakah sudah cukup? Mohon izin yang mulia, saya menunjukkan beberapa bukti terkait pernyataan saksi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terkait pernyataan yang disampaikan oleh saksi 1 atau saudara Alex mengenai kandungan yang terdapat dalam isi kopi yang diminum korban. Kandungan tersebut yaitu zat cyanida. Dengan pernyataan tersebut, saya menduga bahwa minuman itu memang benar adanya terdapat zat cyanida. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan korban, yaitu korban merasa ada rasa yang berbeda dari kopi biasanya, dan ia merasa rasa tersebut seperti rasa jamur. Kemudian, yang kedua, bukti terproses yang berada di atas meja membuat kami menduga bahwa barang tersebut dijadikan alat untuk melindungi kedua terdakwa ketika terdakwa memasukkan cyanida ke dalam kopi. Bukti ketiga, waktu Jessica pesan kopi untuk Mirna. Seperti diketahui, Jessica langsung memesan minuman berupa es kopi Vietnam untuk Mirna, Salihin, dan salah satu seorang temannya. Jessica berusaha untuk memesan minuman jauh lebih dulu dari kedatangan sang sahabat. Kata tersebut menjadi salah satu bukti paling utama dari kasus ini. Bukti keempat, pada saat Jessica memegang gelas kopi Mirna. Sementara itu, dalam rekaman kamera CCTV, Olivia Kafir telah menunjukkan bahwa Jessica memindahkan gelas sebanyak 2 kali usai memesan kopi untuk Mirna. Bukan hanya itu, dalam rekaman tersebut juga tampak Jessica memegang kertas Mirna. Yang kelima, selama terkena tumpukan kopi bilang salah satu di antara alasan
alasan polisi menahan Jessica Kumala-Wongso adalah untuk menghindari kemungkinan tersangka pembunuh yang jenazah lain itu menghilangkan barang bukti. Sebab ayahnya Jessica mengaku disuruh membuang celana yang dipakai terakhir bersama temannya. Irjen Krisnamurti yang saat itu menjabat sebagai Direskrimum mengatakan bahwa hilangnya celana tersebut bukan masalah sepele, sebab dengan tidak ditemukannya celana itu, polisi semakin penasaran soal kematian Mirna yang mungkin berada di dalam celana tersebut. Kemudian bukti keenam, terdapat riwayat masa lalu Jessica di Australia. Pada saat persidangan berjalan, kami menemukan beberapa bukti atau rahasia, yaitu 4 kali percobaan bunuh diri hingga dirawat di rumah sakit. Kemudian ia juga mengancam akan mencelakakan salah seorang rekannya. Ia pun dilaporkan ke polisi karena dianggap telah mengganggu kehidupan pribadi. Jessica juga tercatat sebagai korban kecelakaan lalu lintas karena mengkonsumsi alkohol. Ada sebuah laporan yang mengatakan bahwa Jessica sempat menjadi korban perlakuan kasar mantan kekasihnya. Terakhir, setelah kasus tersebut, Jessica diduga ingin pergi ke negara lainnya. Baik, itu saja bukti-bukti yang dapat kami sampaikan. Saya harap majelis hakim dapat mempertimbangkan hukuman. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau begitu, Saudara Brigadir Jenderal A. bisa tindakan kelas sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi selanjutnya. Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan ini? Sebelumnya, majelis hakim akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu. Silakan memperlihatkan kartu identitas dari saudara Ali. Apakah saudari Hani mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Saudari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sumpah akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain saya berusaha ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat. Benar dalam diri jika tidak saudari bisa dikenakan sanksi di mana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dikenakan. Baiklah, saudari sudah bersumpah. Jadi tolong berikan keterangan sejelas-jelasnya dan saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari dengar dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Ya, Silakan. ada hubungan apa saudari dengan apa? Saya mengenal terdakwa sebagai anak saya dan tidak memiliki hubungan darah. Sudah berapa lama saudari mengenal terdakwa? 2 tahun. Apa yang Anda lakukan tentang terdakwa? Terdakwa datang kembali ke Indonesia pada tahun kemarin untuk mencari pekerjaan, namun sampai saat ini belum menemukan pekerjaan. Dan karena kami menangkap pada dalam materi tidak bertemu, jadi kami menawarkan waktu untuk bertemu. Dan pertemuan ini bukan pertama kalinya, karena sebelumnya kami
satu kali bertemu sama Silakan untuk penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Jadi pada hari Rabu 6 Juni 2016, saya dan korban diajak bertemu oleh terdakwa di Rumah Peradilan Indonesia untuk bertemu dengan ngobrol bersama dan minum kopi di kafe Olivier. Pada saat itu terdakwa datang terlebih dahulu di kafe lalu mengabari kami bahwa terdakwa sudah menunggu di kafe dan di meja nomor 54. Beberapa saat kemudian saya dan korban datang, kami bercengkrama seperti biasanya. Ketika saya dan korban datang di atas meja, juga terdapat beberapa kopi minuman yang berdiri, koktail dan es kopi Vietnam yang sudah disiapkan oleh terdakwa. Setelah kami duduk, korban langsung meminum es kopi Vietnam tersebut. Lalu korban bilang kalau ada sedikit rasa pahit seperti ini. Setelah itu korban langsung bergegas dan mulutnya keluar besar. Saya melihatnya langsung panik dan mengambilnya untuk membantu dan orang di sekitar kami juga langsung mengambil korban untuk dibawa. Lalu saya dan terdakwa mengantarnya ke klinik. Ketika berjalan, terdakwa menelpon bapak korban dengan ternyata pada saat di klinik tidak bisa menangani. Lalu kami dan bapak korban menuju rumah sakit. Pada di rumah sakit, korban sudah meninggal pada saat itu. Terdakwa tidak banyak bicara. Saudara penasihat hukum apakah sudah cukup? Silakan. Kalau begitu, saudari Hani bisa meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas. Saudara penasihat hukum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Sudah cukup yang mulia. Saudara terdakwa selanjutnya diberitahukan bahwa sidang pada saat ini adalah pembacaan keputusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar keputusan sidang ini? Ya, sudah siap yang mulia. Setelah mendengar semua keterangan saksi dan penggugat bahwa saudari Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah atas pembunuhan pada korban, maka kami menyatakan saudara Jessica Kumala Wongso divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP tentang barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Baik demikian, keputusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak keputusan ini dibacakan kepada terdakwa. Apakah saudara mengerti dengan keputusan ini? Saudara penasihat hukum siap dibantu apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian persidangan perkara pembunuhan berencana dengan nomor pidana nomor registrasi perkara 59/PIDUN/7/Jakarta/2016 atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso dinyatakan selesai dan sidang ini kami dinyatakan ditutup. Hari ini dimohon berdiri semua. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan tempat persidangan.
Saya, Kalsa, Sitania, kalian pulangnya nunggu instruksi dari ibu. Informasi terakhir setengah 1. Kami coba lagi. Hakime boleh. Hakime mereka sambil terakhir yang Iya.